Nama Matteo Bakker jadi sorotan para penggemar timnas Indonesia U17 lantaran sukses mencetak gol penentu kemenangan Garuda Asia atas Kuwait di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Bertanding di Stadion Abdullah Al Khalifa pada matchday pertama grup F, sang tuan rumah Kuwait harus kehilangan poin usai dikalahkan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Tampil di depan pendukung sendiri, Kuwait malah gagal mendominasi permainan sepanjang babak pertama dan mendapatkan serangan berbahaya dari timnas Indonesia. Puncaknya, skuad Garuda Asia berhasil membuka skor melalui sundulan Matteo Bakker usai memaksimalkan tendangan pojok Zavigoli. Setelah gol tersebut, Kuwait bermain lebih terbuka dan sesekali mampu ciptakan peluang di kotak penalti timnas Indonesia. Namun, buruknya penyelesaian akhir serta rapatnya pertahanan timnas Indonesia U17 membuat skor 1-0 tetap tak berubah hingga peluit panjang berbunyi. Bagi Matteo Bakker, gol ke gawang Kuwait tadi malam merupakan gol debutnya selama memperkuat timnas Indonesia. Pada pertandingan tadi malam, sebelum Matteo Bakker cetak gol dan pecahkan rekor pribadinya, pemain berusia 15 tahun ini sempat alami nasib apes pada awal-awal laga. Tepatnya pada menit kedua, di mana Matteo Bakker terlihat ditarik secara kasar oleh pemain Kuwait, Abdullah Alaibani. Akan tetapi, wasit Amar Abu Alo asal Syria yang memimpin laga tidak memberikan pelanggaran buat timnas Indonesia. Sontak insiden keras yang menimpa Matteo Bakker tersebut langsung jadi sorotan netizen di media sosial. Meski mendapatkan benturan keras, beruntung Matteo Bakker tidak alami cedera dan selang beberapa menit kemudian mampu mencetak gol kemenangan timnas Indonesia. Di sisi lain, satu pemain Kuwait U17 menjadi sorotan ketika melawan timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2025 malam tadi. Pemain tersebut adalah Lathi Al-Khalaf yang memakai nomor punggung 7 di Kuwait. Ia menjadi sorotan karena punya kumis tebal. Tampangnya lantas menjadi sorotan bagi netizen Indonesia. Salah satu akun Instagram yaitu Se-Asia Gol juga menyoroti hal ini. Tunggu dulu, benarkah dia pemain di bawah 17 tahun? Tulis akun tersebut. Sontak saja banyak warganet yang ikut curiga dengan pemain nomor 7 Kuwait yang bernama Lathi Al-Khalaf. Warganet menduga jika Kuwait memalsukan umur pemain tersebut. Tak hanya itu saja, netizen juga mengira jika pemain tersebut merupakan kakak dari Sandy Walsh yang mempunyai kumis yang sama. Match against Bahrain, saya pak kumis. Do you like it? Baru-baru ini pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu menyoroti pemain ke-12 timnas Indonesia yang menurutnya bisa membuat Samurai Biru kesulitan dalam duel bulan depan. Ya, Samurai Biru akan menjadi tamu timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 mendatang. Di atas kertas, Jepang jauh lebih diunggulkan meski berstatus sebagai tim tamu karena raksasa Asia itu kini menempati peringkat ke-16 dunia atau nomor wahid di benua kuning. Sementara itu, timnas Indonesia terpaut jauh dari Jepang hingga 100 lebih selisihnya. Tim besutan pelatih Sintayong itu menduduki peringkat 129 dunia di ranking FIFA. Pada pertemuan terakhir kedua tim, Jepang berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor telak 3-1 di fase grup Piala Asia 2023 yang digelar pada Januari tahun ini. Jelang melakoni pertemuan terbarunya bulan depan, Hajime Moriyasu menyoroti pemain ke-12 timnas Indonesia alias supporter Garuda yang menurutnya bisa membuat Samurai Biru kesulitan. Bukan tanpa dasar, ia pernah memimpin Jepang U19 yang diperkuat Takefusa Kubo di perempat final Piala Asia U19 2018 saat menang 2-0 atas timnas Indonesia U19 di Stadion GBK. Dalam laga itu, sebanyak 60.000 supporter Garuda hadir di Stadion GBK untuk mendukung timnas Indonesia U19 asuhan Indra Safri, meski pada akhirnya Jepang berhasil meraih kemenangan. Saya sudah menyaksikan babak kualifikasi Piala Dunia U19 dan ada 60 hingga 80 ribu orang di babak kualifikasi U19 beberapa waktu lalu. Hal itu akan menjadi keadaan yang sangat sulit. Saya waspada, ujar Hajime Moriyasu. Pada pertandingan bulan depan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan kembali mendapatkan dukungan penuh dari supporter Garuda saat melawan Jepang. Bahkan bisa sampai melebihi kapasitas Stadion GBK yang berkapasitas 78.000 penonton. Striker timnas Indonesia U20 Jean Revens mengakui bahwa timnas Indonesia saat ini diisi banyak pemain berkualitas. Mes Silges dan Eliano Reindes jadi dua sosok terbaru yang bergabung dengan skuad Garuda. Satu nama lain yakni Kevin Dix akan segera menjalani proses naturalisasi dan tersedia bagi timnas Indonesia.
Selain itu, ada nama-nama lain yang memiliki kualitas, di antaranya adalah Tom Haye, Jay Jazz, Kelvin Verdong, dan Nathan Choaon yang lebih dulu bergabung dengan tim. Tentu ini membuat Indonesia memiliki kedalaman skuad yang lebih solid dan siap bersaing di kancah internasional. Jen Revans menjelaskan di timnas Indonesia saat ini banyak pemain berkualitas. Salah satunya adalah Tom Haye yang menjadi sosok krusial di lini tengah timnas Indonesia. Satu golnya cukup krusial saat pertandingan melawan Cina beberapa waktu lalu. Pemain asal dari U21 ini ingin bisa bermain dengan Tom Haye suatu saat nanti. Apalagi pemain berjuluk The Professor tersebut memiliki akurasi umpan tinggi yang memanjakan para striker. Menurutnya, Haye harus lebih banyak mendapatkan apresiasi karena kerja kerasnya di lapangan. Ya, sebenarnya banyak pemain berkualitas. Tom Haye tentu saja, saya pikir dia hebat. Saya pikir saya kebetulan bersamanya di masa depan, berproses. Tetapi saya pikir dia pantas mendapatkan lebih banyak pujian. Tentu saja, ujar Jen Revans. Jen Revans menyoroti satu nama lain yakni Kelvin Verdong. Bertugas sebagai bek, Verdong beberapa kali memberikan kontribusi proses gol untuk skuad Garuda. Menurutnya, pemain NEC Nijmegen tersebut selalu tampil solid di lapangan. Nama Thomas Paul akhir-akhir ini menjadi perbincangan karena mengaku dirinya punya keturunan Indonesia dan bukan Malaysia. Thomas Paul sebelumnya disebut memiliki keturunan Malaysia oleh fanbase Harimau Malaya. Namanya dirumorkan segera dinaturalisasi oleh Malaysia. Akan tetapi informasi terbaru sudah dipastikan bahwa pemain SK Camber tersebut justru memiliki darah Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh Paul ketika diwawancarai oleh Yusa Nugraha. Ia mengatakan punya darah Indonesia dari kakeknya. Pemain 23 tahun ini mengakui jika dirinya terbuka jika nantinya dihubungi PSSI untuk membela skuad Garuda. PSSI belum menghubungi, tapi kalau baru-baru ini ada yang tanya ke aku apakah aku punya darah Malaysia. Tapi aku bilang enggak ada, tapi aku punya darah Indonesia. Jadi baru-baru ini orang-orang tahu kalau aku ada darah Indonesia. Tentu itu terbuka karena itu suatu hal yang bagus. Jadi kalau waktu itu akan tiba dan aku bisa memilih, aku akan terbuka. Jadi aku juga penasaran gimana nantinya. Ya tentu itu akan menjadi hal yang sangat indah, jelas Thomas Paul. Kabar buruk datang dari bek keturunan Indonesia yang bermain untuk Fenerbahce, yaitu Jayden Oosterwolde. Pemain yang memiliki nilai pasar mencapai 260 miliar ini dipastikan absen hingga tahun depan. Menyita Sport Witness, cedera serius pada ligamen lututnya terjadi saat pertandingan melawan Samsunspor yang berakhir imbang 2-2 akhir pekan lalu. Laporan dari media Turki Sabah menyebutkan bahwa bek berusia 23 tahun ini harus menepi selama kurang lebih 5 bulan setelah menjalani operasi lutut di Belanda. Situasi ini menjadi pukulan berat bagi Fenerbahce, khususnya di posisi bek kiri yang sudah kehilangan Pardi Kadıoğlu yang hijrah ke Brighton and Hove Albion. Kini dengan absennya Oosterwolde, tim asal Turki tersebut dihadapkan pada tantangan besar, terutama jelang laga krusial melawan Manchester United di ajang Liga Eropa. Selain itu, peluang Jayden Oosterwolde untuk memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat juga dipastikan pupus. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan incaran PSSI sejak beberapa tahun lalu, ketika dirinya bahkan masih berusia 19 tahun. Namun saat itu, Oosterwolde yang masih bermain untuk FC20 secara tegas menolak kemungkinan membela timnas Indonesia. Dia sempat menekankan bahwa mimpinya adalah membela timnas Belanda, sehingga tawaran dari PSSI dan Suriname dia tolak lewat agennya. Cedera Oosterwolde tentu menjadi kabar yang sangat disayangkan baik bagi Fenerbahce maupun tim nasional Indonesia yang mungkin masih menaruh harapan untuk merekrutnya. Sebagai informasi, Oosterwolde yang kini berusia 23 tahun belum juga dilirik oleh timnas Belanda. Situasi itu membuat bek sayap kiri dengan tinggi 1,89 meter itu mungkin saja mempertimbangkan untuk menerima tawaran timnas Indonesia di masa mendatang. Apalagi rekan lamanya yakni Messilgers sudah memutuskan bergabung dengan skuad Garuda. Sayangnya dengan cedera ligamen yang belakangan membekapnya, Jayden Oosterwolde di atas kertas tidak mungkin memperkuat tim nasional Indonesia dalam waktu dekat, andai pun mau menjalani naturalisasi.